Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke, kali ini saya mau bahas tentang kelistrikan Vespa ya. Jadi kemarin itu banyak teman-teman yang nanya via komentar ataupun DM IG ya. Jadi pengen dibikinkan tutorial merubah dari half wave ke full wave. Jadi biar lampunya itu biar lebih stabil ya. Nah, tentunya kalau mau rubah dari half wave ke full wave itu pastinya itu kiproknya itu harus dirubah ya. Kiproknya itu harus dirubah dan opsi pilihannya itu biasanya itu pakainya itu antara Honda Tiger sama NMAX ya, Yamaha NMAX. Nah, kalau ini nanti saya mau pakainya untuk Honda Tiger ya. Dan selain dari kiproknya sendiri yang dirubah, ada juga ya perlu perubahan dari bagian spoolnya. Jadi nanti kita rubah dari bagian spoolnya. Untuk bagian spoolnya sendiri nggak ada pergantian, cuman ada sedikit perubahan. Nah, oke, sekarang saya mau buka dulu ya ini magnetnya biar kita lihat nanti bagian spoolnya. Nah guys, sekarang udah kelihatan ya spoolnya. Nanti tak tunjukkan bagian mana yang harus dirubah. Oke, kita copot dulu. Nah, sekarang saya dekatkan ya biar kelihatan. Nah, untuk yang perlu dirubah ini hanya di bagian sininya saja ya. Ini. Ntar biar kelihatan. Jadi ini kan ground dari spool lampu semuanya. Ini groundnya. Nanti ground ini kita putus. Ini kan ground nempel di sini ya, di bodi nafurnya ya. Kita putus, terus kita tarik keluar pakai kabel lagi. Jadi ini kita putus, kita sambung lagi pakai kabel, kita solder, kita tarik keluar. Nah, nanti kabel yang baru, yang sambungan ini nanti akan masuk ke kiprok. Yang kiprok atau regulator Honda Tiger-nya ya. Karena di sini saya nanti mau menggunakan Honda Tiger. Jadi ini sebenarnya intinya ini aja, intinya ini. Jadi intinya kabel ini, kabel ground ini diputus, disambung keluar, dan untuk kabel ini pas waktu penyambungannya atau kita mensoldernya itu jangan sampai kabel ini nempel sama ground. Jadi nanti kita solasi atau ya pakai apa aja lah, yang penting ini jangan sampai nempel ke ground. Kabelnya itu nanti keluar langsung masuk ke kiprok. Nah, nanti untuk jalur di kiproknya sendiri nanti akan saya videokan juga. Nah, nanti ini juga akan saya videokan setelah saya sambung ya. Oke, nanti saya skip dulu ya untuk pengerjaannya. Nah guys, untuk kabelnya sendiri udah saya solder dan udah saya isolasi ya. Ini untuk kabel ini penyambungannya ini jangan sampai bocor ya. Jadi kita solasi biar benar-benar aman, jangan sampai nempel ke ground. Nah, untuk kabelnya sendiri setelah diisolasi itu langsung tarik keluar. Ini usahakan kabelnya yang panjang ya. Jadi nanti kita tarik keluar dan nantinya kabel ini yang warna hijau ini nanti akan langsung masuk ke kiproknya ya yang baru. Oke guys, kita lanjut video yang tadi ya, sambungannya. Nah, setelah kita sambung, setelah kita tarik kabel itu yang tadi kita bikin dari spool, nanti keluarnya di sini ya, dari sini. Nah, untuk keluarnya sendiri ini di tengah jalan saya sambung pakai warnanya bukan hijau lagi tapi warna biru.
warna biru. Ini intinya kabel yang tadi yang dari spool yang kita bikin baru. Nah, keluarnya itu dari sini. Nanti kita masuknya ke kiprok. Nah, kiproknya ini saya udah pasang ya, udah saya rangkai ini. Ini kok kiprok Honda Tiger. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu perbedaannya antara Honda Tiger sama bawaan Vespa. Nah, ini kiprok bawaan Vespa, regulator bawaan Vespa. Ini bawaan Vespa dan ini Honda Tiger. Nah, kalau untuk bawaan Vespa, ini di soketnya itu hanya ada 4. Sedangkan kalau Honda Tiger itu ada 5. Bedanya di soketnya aja udah ketahuan beda ya. Nah, untuk jalurnya sendiri sebenarnya sama aja, cuman ada satu perbedaan saja dari satu kabel ya. Kalau untuk bawaan Vespa ini bebannya itu langsung dari sini masuk ke kiprok langsung ya, intinya langsung masuk ke beban ini. Sebenarnya juga sama, ini juga langsung masuk. Cuman intinya kalau ini, kalau buat Honda Tiger ini in dari spoolnya, out spoolnya yang masuk ke in kiprok ini itu ada dua. Yang bawaan dari spool aslinya sama kabel yang tadi saya bikin. Kalau bawaan Vespanya itu hanya satu. Ini dari spool bawaannya. Dan ini masuk ke aki, ini masuk ke beban, dan ini masuk ke massa. Sedangkan yang buat Honda Tiger itu beda. Nah, sekarang kita bahas yang buat Honda Tigernya ya. Jadi yang buat Honda Tigernya itu outnya dari si spool tadi itu sekarang jadi 2. Yang tadinya min udah kita sambung, udah kita tarik ke depan, jadinya masuk semua jadi out semua dan masuk ke kiprok Honda Tiger jadinya in. Nah, ini kabelnya. Nah, ini kabelnya yang tadi ya, yang barusan saya sambung. Ini saya sambung lagi warna kuning karena ini yang udah ada soketnya ya. Nah, ini masuknya ke sini, ke yang paling bawah. Saya anggapnya ini paling bawah. Ini masuk ke in. Dan satunya lagi ini warna putih. Sebenarnya ini warna biru ya. Sebenarnya ini warna biru dari asli keluaran spool, asli bawaannya yang bukan rubahan. Kalau yang asli keluaran spool bawaannya itu kan aslinya warna biru. Nah, ini masuk juga ke sini. Ini saya sambung aja warna putih biar soketnya tinggal colok ya. Jadi nggak bikin soket lagi. Nah, intinya ini dari innya itu masuk ke sini semua. Jadi innya itu yang saya maksud in itu keluaran dari spool, 2 itu masuk ke in kiprok ini di sini yang di bawah. Nah, untuk yang warna merah ini warna merah. Ini warna merah itu out. Masuk outnya itu masuk ke ini masuk ke aki ya, warna merah itu di atasnya. Dan yang satunya lagi ini warna hitam ya, ini masuk ke massa. Ini berarti yang di atas sebelah kanan ini massa, yang di atas sebelah kiri ini masuk ke aki, masuk ke plus aki, intinya warna merah ya, ke plus ya. Dan satu lagi yang di tengah ini, beban ya. Jadi sebenarnya ini langsung masuk ke depan ke lampu. Cuman berhubung kalau langsung modelnya langsung masuk ke lampu itu saya perlu ngurut kabel lagi ya. Jadi ini saya jumper. Ini yang ke depan ini warna abu-abu, ini jalur utama kelistrikan ke depannya ya, untuk terminal depan. Saya jumper masuk ke flasher yang kode B. Jadi ini B itu yang keluarannya, yang outnya. Jadi ketika kontak di on, otomatis ikut on juga karena flasher kan ikutnya udah on sama kontak ya. Jadi ketika kontak on itu ikutnya langsung on juga. Ini yang di tengah juga yang warna biru ini juga sekaligus pemutus arus ketika pengisiannya udah penuh ya, ke aki itu udah penuh sebagai pemutus arus. Intinya ini sebagai kontrol lah, buat kontrol arus, intinya kayak gitu. Intinya kalau teman-teman pengen nyoba sebenarnya itu
jangan ngapalin dari ininya ya, jangan ngapalin dari warna kabelnya. Soalnya kalau warna kabel itu hampir rata-rata itu pasti berbeda, hampir rata-rata itu berbeda. Teman-teman ngapalinya ini aja. Jadi ini saya jabarkan, ini udah jelas. Ini kalau posisi kiprok seperti ini ya, ini yang ada soketnya yang sebelah sini. Yang di bawah ini 2, yang di bawah ini 2 itu keluaran dari spool yang asli bawaan Vespanya, motornya, dan spool, dan satu lagi kabel spool yang baru kita bikin, baru kita sambung. Intinya yang tadinya minus, yang tadinya ground, yang tadinya masa, kita tarik ini masuk ke in kiprok ini yang 2 ini. Dan di atasnya, yang di atasnya ini warna merah masuk ke aki, dan warna hitam masuk ke masa. Dan yang warna biru ini bawaan dari kiproknya ya, soket kiproknya. Ibaratnya jangan jadi acuan dari warnanya. Intinya yang tengah ini, soket yang tengah ini masuknya ke beban, ke jalur lampu utama ke depan, dan jumper masuk ke ini ya, masuk jalur jumper masuk ke B flasher. Ini sebagai kontrol, intinya sebagai out kontak. Jadi ketika kontak di on, otomatis ikut on juga, cuman tetap kita pakai saklar. Nah, dari sini kalau kita udah rubah seperti ini, itu kita nggak usah rubah lagi di bagian depannya ya. Jadi nggak usah lagi kita rubah di bagian depan atau kelistrikan kabel yang di bagian depannya. Udah otomatis langsung dirubah dari ininya ya, dari pangkalnya lah, intinya kayak gitu, dari bawah. Intinya di depan kita nggak usah ngerubah lagi, udah langsung bisa. Intinya seperti itu. Nah, jika teman-teman ibaratnya pengen coba, silakan aja. Intinya simak videonya, benar-benar simak, insya Allah pasti bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini masih masang semua, udah masang semua. Intinya kalau yang lain ini nggak usah diotak-atik, nggak masalah. Intinya dari jalur kiprok ini aja. Ini masang semua. Saya pasang dulu ya sebentar ya. Ini buat masanya, takutnya nanti nggak nyala. Oke, sebentar, saya skip sebentar ya. Nah, ini udah saya pasang dulu ya. Jadi ini untuk sementara seperti ini aja dulu. Saya coba ya, ini saya coba on kan kontaknya. Nah, udah hidup. Ini udah kelihatan ya, ini akinya normal. Nah, ini udah langsung nyala ya. Intinya udah langsung nyala. Ini udah full wave-nya udah bener ya. Oke, saya rasa segitu dulu ya video dari saya. Buat teman-teman yang pengen coba rubah arus sendiri, silakan bisa disimak videonya, dan dimohon jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Intinya biar bisa. Intinya kita di sini saling berbagi informasi aja. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar juga nggak apa-apa, DM di IG saya juga nggak apa-apa, silakan aja. Oke, sekian dulu, terima kasih.